Shalom Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang saya kasihi, senang kembali saya bisa berada di channel ini untuk memberkati Anda dalam penyampaian firman Tuhan. Dan mari kita akan belajar di hari ini tema firman Tuhan, yaitu jangan pernah meremehkan. Mari kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 42 sampai 44, demikian firman Tuhan. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Bapak Ibu, ayat yang baru saja kita baca ini merupakan sebuah kisah di mana Goliat menghadapi si Daud yang masih sangat muda, dan Alkitab berkata ia masih kemerah-merahan. Dan bukan hanya Daud ini masih muda, tetapi ia memiliki tinggi yang sangat tidak sebanding Bapak Ibu dengan Goliat. Itu sebabnya Goliat ketika ia melihat Daud, ia menghina si Daud. Ia meremehkan si Daud yang kecil ini. Saudara, kita tahu bersama di dalam pertempuran itu kemudian akhirnya perkelahian Goliat dan Daud dimenangkan oleh Daud yang kecil. Saudara, ini sebuah fakta. Ada kalanya kita tidak akan pernah tahu berapa banyak di antara kita seringkali kita punya tendensi suka meremehkan orang lain. Ketika kita lebih kaya, ketika kita lebih pandai, ketika kita lebih memiliki posisi atau jabatan, ketika Anda lebih memiliki apa yang namanya titel, ya seringkali kita meremehkan teman-teman kita, meremehkan rekan pelayanan kita. Ketika kita memiliki segudang pengalaman, skill yang mumpuni, seringkali kita meremehkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, hari ini saya mau berkata, jangan pernah meremehkan orang lain. Mari belajar, hargailah setiap orang. Belajarlah, jangan pernah Anda merasa dirimu lebih baik, lebih hebat, lebih pandai, lebih mampu, lebih luar biasa. Saudara, hati-hati. Karena ketika Anda merasa seperti ini, Anda tanpa sadar Anda sudah menjadi orang yang sombong. Anda menjadi orang yang congkak. Dan Alkitab menyatakan siapa yang congkak, siapa yang sombong akan direndahkan oleh Tuhan. Saudara, kita tahu bersama di dalam pertandingan sepak bola bagaimana tim Argentina memenangkan juara Piala Dunia tahun 2022 kemarin malam. Bagaimana Argentina menaklukkan tim Perancis. Tahukah Anda, sebelum laga ini digelar, sebelum mereka bertarung, rupa-rupanya ada sebuah berita bagaimana tim Perancis ini, salah satu pemainnya, ia berkata bahwa pemain-pemain Argentina, pemain-pemain Amerika Latin tidak akan pernah bisa menandingi pemain sepak bola Eropa. Saudara, ini merupakan sebuah hal di mana mereka meremehkan akan tim Tenggo ini. Sehingga ketika mereka berkoar-koar, berucap kata yang demikian, maka kita melihat akhirnya tanpa pernah diduga tim Tenggo, tim Argentina ini kemudian bisa mengalahkan tim daripada Perancis. Ini merupakan sebuah hal yang harus menjadi pelajaran buat kita hari ini. Mari jangan pernah meremehkan siapapun. Jangan pernah menghina siapapun. Karena ketika kita menghina orang lain, itu sangat dibenci oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah berkenan dengan orang-orang demikian. Itu sebabnya siapa yang congkak, siapa yang sombong,
dia pasti akan menuai dari apa yang ia ucapkan, dari apa yang ia katakan, dari apa yang ia perbuat, dan akhirnya mereka akan direndahkan oleh Tuhan. Saudara, hari ini kita melihat tim Prancis sangat malu sekali, sehingga tanpa mereka pernah membayangkan ternyata tim Argentina bisa mengalahkan mereka. Saudara, biarlah hari ini renungan singkat ini menyadarkan kita, mari dalam kehidupan yang nyata, baik di dunia pelayanan, baik di dunia pekerjaan kita, baik di dalam keluarga kita, apapun, ingat, jangan pernah meremehkan siapapun. Belajar hargai orang lain, belajarlah rendah hati, dan ingat, setiap orang itu memiliki potensi, memiliki apa yang namanya kemampuan yang memang tidak pernah sama. Tetapi ingat, ada kalanya mereka bisa mempermalukan orang-orang yang hebat. Kiranya renungan ini memberkati kita. Haleluya, puji Tuhan, shalom.